Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Farida SPD, CGP Angkatan 4 Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan kesimpulan dari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid yang ada di kelas kita. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dilakukan oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang masuk akal itu terkait dengan 1. Kurikulum yang mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas, sehingga tujuan pembelajaran ini tidak hanya diketahui oleh guru, tetapi juga diketahui oleh murid. Kedua, bagaimana guru merespon kebutuhan murid. Misalnya, bagaimana guru menyesuaikan media pembelajaran apa yang digunakan saat kegiatan pembelajaran atau sumber belajar apa yang digunakan pada saat kegiatan pembelajaran. Misalnya saja, murid lambat dalam memahami sebuah konsep pembelajaran, maka guru berinovasi untuk menampilkan media pembelajaran yang menarik. Misalnya, dia akan menampilkan pembelajaran dengan menggunakan audio atau video. Yang ketiga, bagaimana guru mengundang murid untuk percaya bahwasanya kegiatan pembelajaran adalah bertujuan untuk meningkatkan potensi murid atau menemukan passion murid tersebut dalam kegiatan pembelajaran sehingga murid dapat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang mereka ingin capai. Yang keempat, yaitu menjalankan kegiatan pembelajaran yang efektif. Bagaimana seorang guru dapat secara jelas melaksanakan struktur kegiatan pembelajarannya meskipun guru tahu bahwa murid memiliki profil, gaya, minat, dan persiapan yang berbeda-beda. Namun, guru dapat meyakinkan bahwa kegiatan pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan efektif. Yang terakhir, penilaian yang berkelanjutan. Ketika guru mengetahui hasil dari kegiatan pembelajaran di mana ada tingkatan pengetahuan intelektual serta proses dan produk murid yang berbeda, baik itu ada yang lebih cepat menangkap, ada yang lambat menangkap, maka itu akan menjadi catatan untuk guru untuk melakukan penilaian yang berkelanjutan. Dengan demikian, kelima hal tersebutlah yang menjadi keputusan-keputusan yang masuk akal terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Singkatnya, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bagaimana seorang guru dapat menggunakan media, bahan, penilaian apa yang akan digunakan ketika guru menghadapi murid dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam rangkaian kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang terangkum dalam RPP atau Rencana Kegiatan Pembelajaran, tentu ada tujuan pembelajaran yang jelas, di mana memuat A, B, C, D, dan A adalah audiens, yaitu siapa yang akan mencapai tujuan pembelajaran. B adalah behavior atau perilaku, di mana guru dapat memuat kata kerja atau yang biasa disebut dengan taksonomi Bloom di dalam RPP-nya untuk menulis perilaku apa yang akan diamati untuk mencapai tujuan pembelajaran. C. Condition atau kondisi, di mana kondisi pembelajaran tersebut dilaksanakan yang dapat dinyatakan dengan rasa ingin tahu serta tanggung jawab murid pada kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
degree atau kriteria kinerja yang merupakan kecepatan, ketepatan, atau kualitas murid yang dapat diterima saat kegiatan pembelajaran. Ada 3 hal yang dapat diidentifikasi pada kebutuhan belajar murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat belajar murid atau interest. Yang ketiga, profil belajar murid atau learning profile. Profil belajar murid ini terdiri dari bagaimana gaya murid dalam kegiatan pembelajaran itu, kemudian bagaimana lingkungan dan budayanya. Nah, untuk mengamati 3 hal ini atau mengidentifikasikan kebutuhan belajar murid ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan melakukan review atau tanya jawab kepada murid agar kita mengetahui apa yang masih belum diketahuinya atau apa yang sudah diketahui oleh murid terkait dengan mata pelajaran atau materi yang akan kita sampaikan. Kemudian, melakukan observasi atau pengamatan perilaku murid. Apakah mereka bersemangat atau mereka kurang bersemangat? Sehingga sebagai guru, kita bisa melakukan teknik atau cara yang dapat membangkitkan semangat murid kita. Cara lainnya adalah bisa menanyakan atau berbicara dengan guru sebelumnya yang pernah mengajar murid tersebut. Sehingga kita tahu sampai tingkatan manakah murid tersebut memiliki kemampuan dalam kegiatan pembelajaran. Cara lain adalah melihat raport murid. Di dalam raport murid ada nilai-nilai murid terkait dengan mata pelajaran yang telah mereka lalui, baik itu dari segi perilaku maupun dari segi intelektual terkait juga dengan sikap pengetahuan psikomotor murid. Dan bisa juga dengan melakukan tes atau penilaian formatif kepada murid. Bisa juga dengan memberikan angket-angket untuk bisa dijawab oleh murid terkait dengan materi yang akan kita sampaikan pada saat pembelajaran. Dengan cara-cara inilah guru dapat mengetahui kebutuhan belajar murid. Sehingga guru dapat menyusun strategi pembelajaran apa yang akan digunakan pada saat kegiatan pembelajaran. Ada 3 strategi yang dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan bisa saja digunakan salah satunya atau bisa juga dengan ketiga-tiganya. Yang pertama adalah berdiferensiasi konten, di mana dalam berdiferensiasi konten ini yaitu bagaimana tanggapan kita sebagai guru menanggapi kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid. Misalnya, kita akan mengetahui materi atau pengetahuan apakah yang dikuasai murid. Kemudian, konsep dan keterampilan apakah yang dikuasai murid. Sehingga ketika kita mengetahui konten tersebut, kita akan bersama-sama mengajak murid untuk bersama-sama belajar mencapai tujuan berdasarkan kurikulum. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Dalam kegiatan ini, guru dapat mengetahui proses kegiatan pembelajaran. Dan dalam kegiatan inilah yang memungkinkan seorang murid dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di mana dia berlatih dan memahami konsep atau konten yang dipelajarinya sehingga menjadi proses dalam pembelajaran yang dijalaninya. Yang ketiga yaitu berdiferensiasi produk atau hasil yang ditunjukkan oleh murid kepada guru yang dapat menunjukkan sejauh mana murid tersebut dapat memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Pada diferensiasi produk inilah guru dapat mengetahui perkembangan murid sejauh mana dan dengan cara apa murid dapat mencapai tujuan pembelajarannya.
Rekan-rekan yang saya hormati, dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah di mana kita sebagai guru dapat menempatkan posisi kita untuk menerima perbedaan-perbedaan murid kita, baik itu dari segi gaya mereka, dari segi intelektual mereka, latar belakang mereka, dan itulah yang menjadi keseragaman murid kita. Kita perlu menghargai itu. Dan kita perlu bersyukur bahwa kita sebagai guru memberikan tuntunan, bimbingan kepada murid dengan cara yang berbeda. Misalnya saja, murid yang kita anggap perlu bimbingan khusus, kita akan berikan arahan kepada mereka. Dan murid yang telah cepat menerima pembelajaran dengan baik, bisa kita perbantukan untuk membantu kita mengajak murid-murid yang lain bersemangat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentunya kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini sudah pernah Bapak Ibu terapkan di kelas. Nah, kegiatan pembelajaran seperti inilah yang dapat digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan perbedaan-perbedaan karakter murid, baik itu dari segi kebutuhannya. Dan melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, maka akan terpenuhinya merdeka belajar, di mana murid dapat menemukan fashionnya masing-masing. Dan guru pun dapat menjadi merdeka belajar dengan semangat membuat inovasi-inovasi pembelajaran. Inilah keputusan-keputusan masuk akal dalam kegiatan pembelajaran yang tentunya merupakan tujuan dari kurikulum untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diprogramkan pada kegiatan program Guru Penggerak. Demikianlah kesimpulan pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia, semakin berkembang.